Jadi ketika sahabat melakukan proses sambung pucuk, sambung sisip ataupun top walking, kita harus sering melakukan pengecekan terhadap hasil sambungan kita, karena kita ada pengalaman ketika kita lengah, tidak kita seleksi ataupun tidak langsung kita pangkas ataupun kita pruning, kita biarkan terubus terus, akhirnya ada beberapa tunas ataupun cabang yang sudah berhasil kita sambung akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat tunas baru dimanapun berada. Sore hari ini kita akan berkegiatan melakukan pruning awal pada tunas yang sebelumnya kita sambung, yaitu dengan varietas alligator. Pada video kita sebelumnya juga telah kita bagikan momen ketika kita melakukan seleksi terhadap cabang ataupun tunas yang sudah berhasil kita sambung, dan hari ini akan kita bagikan juga kita lakukan pemangkasan sedikit, karena untuk pertumbuhan dari sambungan kita sangat subur sekali sahabat. Terlihat dari daun cukup lebar-lebar karena kondisi cuaca di daerah kita sudah cukup banyak hujannya, sehingga untuk pertumbuhan vegetatifnya sangat cepat sekali. Di usianya dari sambungan belum memasuki 2 bulan sudah cukup bagus untuk perkembangannya sahabat. Langsung saja kita lakukan sedikit pemangkasan seperti ini sahabat. Ini ada beberapa cabang yang sudah tumbuh dan berkembang seperti ini, karena kondisi entres dan sambungnya masih kecil, belum terlalu kuat untuk menahan beban yang di atasnya. Kita khawatirkan nanti berpotensi akan patah, ditambah dengan angin yang cukup kencang, maka kita yakini ini pasti patah. Makanya kita siasati, kita lakukan pemangkasan. Ya, ini juga kita telah sediakan tanam seedling di sini sahabat. Gunanya nanti seedling ini akan kita pergunakan untuk menyokong ataupun menyanggah pada hasil sambungan kita ini, termasuk untuk mempercepat laju pertumbuhan pada cabang yang sudah berhasil kita sambung ini. Seperti ini sahabat, jelas sekali untuk angin cukup kencang. Jika kita biarkan ini maka akan patah nantinya sahabat. Langsung saja kita buang tunas yang kita anggap kurang bagus, akan kita pangkas seperti ini. Yang ini kita buang sahabat. Yang di sebelah ini juga kita buang. Yang ke bawah ini sahabat kita buang karena berdempetan dengan cabangnya ini. Mudah-mudahan ini akan naik nanti sahabat. Kita buang ini seperti itu. Yang ini juga kita buang, meskipun ini satu cabang dengan ini sahabat. Langsung kita buang sedikit sehingga nanti cabang ini akan naik seperti itu sahabat. Yang di tengah ini juga kita buang sedikit karena nanti berdempetan dengan cabang yang di bawahnya yang cukup agak besar. Kita buang juga. Seperti itu sahabat. Jadi ketika sahabat melakukan proses sambung pucuk, sambung sisip ataupun top walking, kita harus sering melakukan pengecekan terhadap hasil sambungan kita, karena kita ada pengalaman ketika kita lengah, tidak kita seleksi ataupun tidak langsung kita pangkas ataupun kita pruning, kita biarkan terubus terus, akhirnya ada beberapa tunas ataupun cabang yang sudah berhasil kita sambung akhirnya patah karena tidak kuat menahan beban yang di atasnya, ditambah dengan kondisi daun yang diguyur hujan, maka nanti berpotensi patah. Yang ini kita buang juga sahabat. Seperti itu. Termasuk untuk siklus udara, ketika ini sudah agak jarang cabang-cabangnya, daunnya, tentu terpaan angin tidak terlalu kuat. Ini kita buang juga sedikit yang kecil-kecil nih sahabat.
Meskipun bentuknya sepele, tetapi ini sangat menentukan keberhasilan sambungan kita. Ini kita buang juga. Sudah cukup ya ini sahabat. Dan sebelumnya juga ini sama pada proses sambung sebelumnya, ini sudah berusia 2,5 bulan dari kita proses sambung tunas ataupun sambung pucuk seperti ini sahabat. Ini sudah hampir menutup secara keseluruhan hasil sambungannya. Ini juga ini bekas kita lakukan pruning ataupun pemangkasannya sahabat, sangat jelas sekali. Kita rapikan lagi. Ini bekasnya sangat terlihat sekali sahabat. Karena jika kita tidak sering melakukan pengecekan, ini kita buang juga, nanti dia terubus terus. Kemudian ketika diguyur hujan ditambah angin, maka kita khawatirkan patah. Ya ini masih aman sahabat. Ini masih aman karena untuk kondisi cabangnya belum terlalu besar, termasuk daunnya juga belum terlalu lebar-lebar. Ini untuk sementara kita biarkan. Ini sama-sama kita sambung dengan yang ini waktu itu sahabat. Ada 4 yang kita sambung waktu itu. Yang bekas kita potong sekitar 2 minggu yang lalu. Ini yang sudah kita buang, yang kita seleksi. Ini juga kita sediakan di setiap hasil sambungan kita sediakan ini seedling. Nanti kita sambung di sini. Yang ini juga sahabat, ketika ini sudah mencapai titik batang bawah ataupun hasil sambungannya, nanti akan kita sambung di sini sahabat. Yang ini juga akan kita rapatkan ke sana nanti ketika ya pucuknya ini sudah tinggi, kita sambung di sini nanti. Manfaat kita lakukan penambahan kaki tambahan sangat banyak sekali sahabat. Di antaranya untuk mempercepat pertumbuhan, termasuk untuk mengkokohkan batang ataupun cabang yang kita berikan kaki tambahan. Ini sebetulnya kaki tambahannya kita pasang waktu itu 2 kiri dan kanan, karena terlalu mepet ataupun kaki tambahannya terlalu dekat, akhirnya seperti ini sahabat. Tetapi ini sangat jelas sekali manfaatnya sahabat. Untuk batang utamanya ataupun pangkal ataupun tunggul dari alpukat kita ini sangat kokoh sekali ini sahabat, karena ada 3 akar tunggangnya, termasuk untuk perakarannya sangat melebar. Dan perlu kita informasikan pada sahabat, sebetulnya ini adalah awalnya kita beli bibit, kita pesan waktu itu bibit Miki, namun setelah berbuah 1 kali akhirnya tidak sesuai dengan pesanan kita, termasuk untuk buahnya sangat jarang sekali. Akhirnya kita putuskan kita tebang dan kita lakukan proses penyambungan. Ini yang sudah besar, sudah berusia 5,5 bulan dari kita proses lakukan sambung tunas yang sama dengan pada proses yang kita bagikan pada video kita sebelumnya. Ini varietas alligator juga. Yang ini juga sahabat, ini varietas kita, varietas Alta, yang sama-sama kita sambung dengan varietas alligator waktu itu yang sudah berusia 5,5 bulan. Untuk ketinggiannya sudah mencapai sekitar 3 meter dari pangkal titik sambungan sahabat. Seperti itu sahabat yang dapat kita bagi sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang sedang berbudidaya tanaman alpukat. Segera pelajari teknik sambung pucuk, top walking dan segala macamnya, karena kita juga pasti ada kecewanya ketika kita beli bibit, ada yang tidak valid dan segala macamnya. Maka ketika kita sudah menguasai semua teknik tersebut, maka kita akan gampang mengganti-ganti varietas. Demikian tips yang dapat kita sampaikan buat sahabat semua. Tetap semangat, salam beravokado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.